Manchester United kembali memulai proyek pembangunan skuad di bawah pelatih baru Erik ten Hag. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki ten Hag, khususnya soal membentuk tim juara. Kedatangan Erik ten Hag memang membawa MU kembali ke titik nol. Pasalnya kehadiran ten Hag secara tidak langsung telah mendorong Ralf Rangnick meninggalkan klub. Situasi ini cukup mengundang tanda tanya, sebab pada awalnya Rangnick dikontrak MU selama 2 tahun untuk menjadi penasihat di balik layar, khususnya soal transfer. Artinya Ten Hag mungkin merasa tidak cocok dengan Rangnick dan ingin membangun timnya sendiri. Jadi pemain-pemain yang sebelumnya sudah dibidik dan didekati Rangnick harus dilepaskan begitu saja. Tentu situasi ini merugikan MU dalam proses pembentukan tim. Terlebih Rangnick sempat mendekati beberapa nama menarik yang menurutnya cocok memperkuat MU. Paling tidak ada beberapa nama yang sudah diajukan Rangnick kepada petinggi MU, John Murtough. Lantas bagaimana penampakan starting line up MU andai pemain-pemain itu jadi direkrut? Manchester United dicukur Brentford 0-4, kekalahan yang memalukan buat MU, sampai-sampai Cristiano Ronaldo ngacir keluar lapangan tanpa mensalami Erik ten Hag. Cristiano Ronaldo main sebagai starter di laga tersebut yang sebelumnya di laga pertama Liga Inggris cuma jadi cadangan. Bermain penuh selama 90 menit, CR7 tidak mampu bikin gol. Ronaldo total lepas 6 tembakan, 2 mengarah ke gawang, 4 off target. Selama laga, raut wajah Cristiano Ronaldo tampak kecewa. Dirinya geleng-geleng kepala saat gawang MU terus-terusan dijebol, tapi tetap coba membakar semangat rekan-rekan setimnya. Selepas peluit panjang berbunyi, CR7 lantas berjalan keluar lapangan. Ronaldo sebentar menyalami para pemain, kemudian langsung ngacir. Ronaldo pun tampak berdebat dengan beberapa staf pelatih MU. Dekati garis pinggir lapangan ada manajer Erik ten Hag yang berdiri. Tanpa basa-basi, Ronaldo tidak melirik ataupun menyalami manajernya itu. Ten Hag juga tidak berusaha mendekati pemainnya itu. David De Gea bisa dibilang menjadi biang keladi kekalahan MU dari Brentford pada pekan kedua Liga Inggris 2022-2023 pada Sabtu 13 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Kiper asal Spanyol itu mengakui buat kesalahan fatal. Kejadian ini membuat David De Gea menjadi sorotan. Pasalnya sang penjaga gawang dianggap membuat kesalahan yang sangat fatal saat gol pertama Brentford. Ia gagal menangkap bola dan seharusnya mudah. David De Gea mengaku bertanggung jawab atas kegagalannya. Terlebih kesalahannya tersebut mengakibatkan MU kehilangan poin penuh karena blundernya membuat permainan timnya menurun. Manchester United kalah telak di kandang Brentford dalam lanjutan Liga Inggris. Kemenangan Brentford 4-0 bukanlah kebetulan. Manajer Brentford, Thomas Frank, mengaku timnya bermain dengan sangat bagus atas Manchester United dan layak diberi sanjungan. Memang skor akhirnya terlihat gila, tapi menurutnya itu sudah diprediksinya. Brentford mampu lebih efektif menciptakan peluang dibanding MU. 4 gol di babak pertama didapati Brentford dari 4 tembakan ke gawang. Manchester United boleh-boleh saja unggul penguasaan bola 67% berbanding 33%. Harap diingat, ada 2 gol Brentford yang bermula dari serangan balik. Pelatih Brentford Thomas Frank mengungkapkan tidak terkejut dengan kemenangan telak anak asuhnya ketika menghadapi Manchester United. Baginya kemenangan tersebut pantas diraih berkat timnya yang bermain lebih bagus. Thomas Frank juga menegaskan timnya bermain sangat bagus dan layak mendapatkan sanjungan. Brentford bermain lebih efektif. Terbukti dengan 4 gol yang dicetak Brentford di babak pertama adalah hasil 4 tembakan ke gawang. Kami sangat senang, kami bangga dengan performa tim. Mengalahkan MU 4-0 yang merupakan salah satu tim terbesar di dunia dengan para pemain kelas dunia adalah memori indah untuk para fans. Ini gila, seperti tidak nyata, jelasnya. Saya harap orang-orang bisa menilai performa kami dan memberikan tim ini kredit. Karena jika menang 4-0, Anda pasti melakukan sesuatu yang spesial. Tutup
Thomas Frank. Luka mendalam baru saja dirasakan Manchester United ketika berjumpa Brentford di pekan ketiga Liga Inggris 2022-2023. Tim berjuluk Setan Merah itu takluk 0-4 dari Brentford saat bertandang ke Gets Community Stadium. Di balik hasil mengecewakan itu ada satu pemandangan yang tidak sedap bagi fans Manchester United. Selain kalah, tampak mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo mengabaikan pelatihnya Erik ten Hag usai pertandingan. Cristiano Ronaldo terlihat tidak puas dengan hasil telak itu. Sontak hal tersebut memicu spekulasi besar dan rumor soal hengkangnya Cristiano Ronaldo dari MU kian mencuat ke publik. Kekalahan MU ini tentu membuat banyak pihak kecewa, termasuk salah satunya Cristiano Ronaldo yang rasa kesalnya tertangkap kamera dan cuplikan tersebut menyebar dengan sangat tepat. Termasuk salah satunya Cristiano Ronaldo yang rasa kesalnya tertangkap kamera dan cuplikan tersebut menyebar dengan sangat cepat. Pada cuplikan tersebut, Cristiano Ronaldo tampak murka seusai pertandingan. Ia memberikan gestur tidak senang kepada staf pelatih yang telah menunggu di pinggir lapangan. Setelah itu, pemain asal Portugal itu pun berjalan menuju pinggir lapangan. Beberapa pemain lain berusaha memberikan salam. Walau kecewa, Cristiano Ronaldo tetap memberikan respon. Namun cerita berbeda terjadi saat Cristiano Ronaldo sudah berada dekat sang pelatih Erik ten Hag. Pasalnya, Cristiano Ronaldo cenderung mengabaikan sang pelatih dan langsung masuk ke ruang ganti. Rasa kesal Cristiano Ronaldo itu pun terbilang cukup wajar. Pasalnya, hasil memalukan ini membuat The Red Devils menelan 2 kekalahan dari 2 laga Liga Inggris 2022-2023 yang telah berjalan. Kekalahan Manchester United dari Brentford layak disebut sebagai hasil yang memalukan. Betapa tidak, starting line up MU 7 kali lipat nilai transfer dari Brentford. Kekalahan di markas Brentford menegaskan MU sangat tidak baik-baik saja. Mereka di atas kertas punya materi lebih baik, tapi statistik menunjukkan para pemainnya payah. Sky Sport merilis data bahwa para pemain MU total hanya menempuh jarak 95,6 km pada laga semalam. Itu jauh di bawah kinerja para pemain Brentford yang total mencakup jarak 109,4 km. Brentford melakukan 90 sprint dengan 21 tekanan balik ke jantung pertahanan MU. Sementara MU yang seharusnya mempergerakan gaya pressing agresif ala Erik ten Hag malah cuma melakukan 65 sprint dan 7 tekanan di sepertiga akhir. Yang lebih memalukan adalah nilai starter Manchester United 7 kali nilai Brentford. Starter Erik ten Hag malam tadi bernilai 424 juta pound sterling atau setara 7,5 triliun rupiah. Bandingkan dengan Brentford yang starternya hanya bernilai 55 juta pound sterling atau sekitar 980 miliar rupiah. Erik ten Hag nampaknya kesal sekali dengan performa timnya saat melawan Brentford. Sang manajer secara terbuka menyebut ia ingin mengganti semua pemain Manchester United di laga tersebut. Erik ten Hag menyebut ada satu masalah yang ia lihat dari skuad MU di laga itu. Ia tidak melihat para pemain MU punya rasa lapar yang besar untuk memenangkan laga. Usai bobol 4 gol di babak pertama, Erik ten Hag langsung membuat sejumlah pergantian. Fred, Luke Shaw, dan Lisandro Martinez langsung ditarik keluar oleh sang manajer. Ten Hag menyebut bahwa ia sebenarnya ingin mengganti seluruh pemain MU di paruh pertandingan, namun ia tidak bisa melakukan itu. Perburuan striker baru Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Mauro Icardi dilaporkan siap meninggalkan Paris Saint-Germain untuk bergabung dengan Setan Merah. Menurut laporan Tidsport, Icardi membuka diri untuk pindah ke MU karena ia butuh tantangan baru dalam karirnya. Icardi mendapatkan situasi yang sulit di Paris Saint-Germain karena posisinya sebagai penyerang Paris Saint-Germain digeser Kylian Mbappe dan Hugo Ekitike. Ia ingin pindah klub yang bisa memberikannya jam bermain reguler. Jadi ia tertarik ketika Manchester United tertarik menggunakan jasanya. Laporan itu mengklaim bahwa MU saat ini sedang menghubungi Paris Saint-Germain. Mereka mencoba untuk mengamankan jasa sang striker.
Paris Saint-Germain kabarnya tidak keberatan melepaskan Icardi karena striker 29 tahun itu dianggap hanya pemain surplus di skuad mereka. Jadi jika Manchester United memberikan tawaran yang bagus, maka Paris Saint-Germain tidak segan-segan melepaskan sang striker ke Inggris. Tebusan sekitar 25 juta euro dilaporkan sudah cukup untuk mengamankan jasa Mauro Icardi di musim panas ini.